Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan 2, yaitu non-current liabilitas. Langsung saja kita masuk ke materinya. Non-current liabilitas atau liabilitas jangka panjang yaitu kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan dilunasi atau akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Selanjutnya, yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang ini adalah yang pertama ada hutang obligasi, kemudian ada long term notes payable, yang ketiga itu ada mortgage payable atau hutang hipotek, yaitu hutang yang disertai dengan jaminan berupa aset. Yang keempat itu ada pension liabilities, yaitu kewajiban terkait dengan dana pensiun, dan yang terakhir itu ada lease liabilities atau berkaitan dengan leasing. Yang pertama, kita akan membahas mengenai obligasi. Dalam penerbitan obligasi, nanti ada istilahnya dokumen atau bond kontrak. Kemudian dalam sertifikat atau kontrak obligasi nanti akan merepresentasikan adanya janji, yaitu janji dalam bentuk untuk melunasi. Yang akan dilunasi itu atau yang akan dibayar nanti itu ada dua, yaitu yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominalnya, yaitu nilai yang tercantum dalam sertifikat obligasi atau dalam kontrak obligasi. Kemudian di samping itu kita juga akan membayar secara periodik sejumlah uang yang kita sebut sebagai bunga. Pembayaran bunga nantinya dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi itu kemudian dikalikan dengan nilai nominal, kemudian dikalikan dengan yang namanya adalah number of period. Kemudian dalam sertifikat obligasi itu juga tertera selain value atau nilai nominal juga akan tertera tingkat bunga yang akan kita sebut sebagai contractual interest rate. Pembayaran bunga lazimnya itu ada yang semi-annually atau per semester, ada juga yang annually atau per tahun, bisa juga ada yang quarterly dan ada yang monthly. Penerbitan obligasi ini digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang cukup besar. Maka perusahaan bisa memilih untuk mendanai perusahaan dalam jumlah besar tersebut, salah satunya itu dengan cara menerbitkan obligasi. Nah, sekarang kita membahas mengenai keunggulan jika pendanaan menggunakan obligasi dibandingkan dengan pendanaan dengan menerbitkan saham. Nah, keunggulan yang pertama itu yaitu tidak adanya kontrak atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Yang kedua, adanya penghematan pajak. Karena dengan menerbitkan obligasi, maka perusahaan yang menerbitkan obligasi itu punya kewajiban untuk membayar bunga secara periodik. Maka dia akan mengakui adanya beban bunga. Beban bunga akan menjadi pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak, sehingga ketika perusahaan mendanai dengan obligasi, maka laba kena pajaknya akan lebih rendah. Keunggulan yang ketiga yaitu earning per share-nya akan lebih tinggi karena jika kita menerbitkan saham baru, otomatis jumlah saham beredar menjadi lebih banyak atau lebih meningkat. Jika kita ingin menghitung earning per share, maka pembaginya itu adalah jumlah rata-rata saham beredar. Jika rata-rata saham biasa yang beredarnya itu meningkat karena kita menerbitkan saham baru, maka pembaginya akan bertambah besar. Sehingga pendanaan menggunakan saham akan menghasilkan earning per share yang lebih rendah. Sedangkan jika kita mendanai dengan menggunakan obligasi, maka tidak ada penambahan jumlah saham beredar, sehingga pembaginya menjadi lebih kecil. Kemudian ada beberapa jenis obligasi yang kita kenal. Yang pertama ada secure dan unsecure. Nah, secure itu sendiri artinya obligasi yang menyertakan adanya jaminan.
Yang kedua ada term, serial, dan callable bond. Term bond artinya obligasi itu hanya dilunasi oleh penerbitnya itu satu kali. Sedangkan jika serial bond, maka dalam pelunasan pokok utang, obligasinya itu tidak satu tanggal atau satu kali pelunasan, tetapi bisa dilunasi dengan cara diangsur. Misalnya melakukan 3 kali angsuran. Nah, ada lagi yang namanya itu adalah callable bond. Berarti obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi utang obligasinya itu lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Kemudian yang ketiga ada convertible bond, yaitu obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya ada register and bearer. Jadi register itu artinya dalam obligasi itu tertera nama pemilik dari obligasi tersebut. Sedangkan bearer berarti tidak menyebutkan nama dari pemilik obligasi tersebut. Kemudian yang kelima ada income bond dan revenue bond. Income bond itu artinya obligasi yang pembayaran bunganya itu baru dilakukan perusahaan jika perusahaan itu memperoleh laba. Jika dia tidak memperoleh laba pada saat itu, maka dia tidak harus menunaikan kewajiban untuk membayar bunga. Nah, ini agak bertentangan dengan pemahaman obligasi tadi bahwa ada pembayaran bunga secara periodik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kita menilai obligasi kita pada saat mencatat ketika obligasi itu diterbitkan. Yang pertama itu kita menentukan harga jual dari obligasi. Yang menentukan harga jual dari suatu obligasi itu yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Jika obligasi itu permintaannya tinggi dibandingkan dengan jumlah yang kita tawarkan, secara hukumnya pasti harga dari obligasi itu akan mahal. Kemudian relative risk yang menyertai dengan obligasi tersebut. Dalam prinsip investasi, jika kita mengharapkan return yang tinggi, maka harus siap juga dengan risiko yang tinggi pula. Kemudian yang mempengaruhinya itu adalah kondisi pasar dan kondisi ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya, untuk menentukan berapa harga dari suatu obligasi, ada 3 cara untuk menentukannya. Yang pertama itu, jika dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan berapa harga jualnya, maka harga jual itu akan dicatat sebagai harga jual obligasi. Jika disebutkan hanya nilai kursnya saja, maka kita tinggal mengalihkan nilai kurs tersebut dengan nilai nominal. Dan yang terakhir itu, jika dalam informasinya itu tidak disebutkan berapa kurs dan berapa harga jualnya, tetapi yang disebutkan itu hanya berapa nilai nominal, berapa contractual interest rate-nya, berapa market interest rate, kemudian number of period-nya, maka cara untuk menentukan selling price-nya adalah dengan melakukan present value atau dengan menghitung nilai sekarang. Yang akan di present value-kan itu ada 2, yaitu mempresent value-kan prinsipal sebesar nilai nominal dari obligasi dan mempresent value anuitaskan bunga yang dibayarkan secara periodik. Selanjutnya hasilnya itu dijumlahkan, maka itulah yang merupakan selling price-nya yang akan kita catat ketika kita menerbitkan obligasi. Nah, ada beberapa istilah terkait dengan obligasi. Yang pertama itu berhubungan dengan tingkat bunga. Ada namanya step rate, coupon rate, nominal rate, atau contractual interest rate. Istilah-istilah itu semua sama, di mana itu merupakan tingkat bunga yang tertera dalam kontrak obligasi. Kemudian, istilah-istilah ini digunakan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunga. Cara menghitung bunga yang dibayarkan secara periodik yaitu dengan mengalihkan contractual interest rate, yaitu dengan nilai nominal. Kemudian yang kedua ada lagi istilahnya itu market interest rate, sering juga disebut sebagai yield.
Itu adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang menjadi acuannya itu adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Market interest rate digunakan untuk menghitung berapa beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Cara menghitungnya yaitu market interest rate dikalikan dengan carrying amount. Carrying amount artinya nilai tercatat dari obligasi yang berubah-ubah. Selain itu ada istilah maturity value, yaitu nilai pada saat jatuh tempo. Itu adalah nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi pada tanggal jatuh tempo. Kemudian dalam penerbitan obligasi itu ada 3 kemungkinan obligasi diterbitkan pada tingkat premium, tingkat diskon, atau pada nilai nominal. Jika seandainya kontraktualnya itu 8%, kemudian tingkat bunga pasarnya itu diketahui sebesar 6%, maka dipastikan obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium. Tetapi jika sama antara kontraktualnya yaitu 8%, kemudian market interest rate-nya itu 8% juga, maka pasti selling price-nya itu sama dengan nilai nominal atau diterbitkan pada par value. Tetapi jika seandainya kontraktualnya itu 8% dan market interest-nya itu 10%, maka obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon, yaitu selling price-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominal. Selanjutnya kita masuk ke materi amortisasi. Nah, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun tingkat premium, terdapat selisih antara selling price-nya dengan nilai nominal. Nah, selisih antara selling price dengan nilai nominal itu adalah jumlah yang harus kita amortisasikan. Diamortisasikan itu sendiri artinya nanti perusahaan akan memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk sebagai penambah bond payable secara periodik jika dia adalah diskon, atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik kalau dia premium. Sehingga nanti carrying amount pada tanggal jatuh tempo itu baik dia premium ataupun diskon, maka pada tanggal jatuh tempo carrying amount-nya pasti harus sama dengan nilai nominal. Untuk tabel amortisasi atau untuk membuat tabel amortisasi yang berlaku sekarang atau yang diperkenankan oleh IFRS hanya menggunakan effective interest method. Sedangkan jumlah yang diamortisasikan juga bisa didapat dari yang pertama itu menentukan terlebih dahulu berapa bond interest expense-nya. Kemudian ada lagi pengurangnya yaitu bond interest paid, yaitu bunga yang dibayarkan. Cara menghitungnya ialah kontraktual dikalikan dengan nilai nominal. Nah, selisih antara dua angka ini itulah yang akan diamortisasikan nantinya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi materi mengenai non-current liabilitas ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.